Nggak secara hukum, secara hukum belum bisa dijawab. Nanti argumennya apa? Kok you bisa yakin bahwa ini bisa dibatalin? Gimana? Apa alasannya? Sekarang ini akal sehat itu sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal fulus. Akal fulus itu untuk uang, kekayaan, akal bulus itu untuk jabatan. Akal sehat sekarang lagi ya terancam. Tapi ada satu hal yang mengganjal di publik dan itu harus terbuka kita sampaikan. Kemudian tadi misalnya terekam, Mas Gibran misalnya mengatakan di awal, Pak Prabowo tenang, saya sudah hadir di sini. Ada kesan bahwa Pak Prabowo tidak mungkin menang. Dan itulah yang mungkin dianggap sebagai faktor pemenang. Itu yang menyebabkan pertanyaan mengenai Pak Jokowi mendukung siapa berakhir anti klimaks menjadi isu terkait pelanggangan kekuasaan. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Gugatan batas usia Cawapres di Mahkamah Konstitusi atau MK tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi sangat jelas dan terang benderang bahwa di balik gugatan itu ada motif politik yang bertujuan untuk meloloskan usia Gibran. Kabar terbaru, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melakukan sidang etik perdana untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua MK Anwar Usman dan hakim lain Kamis lalu. Majelis terdiri dari 3 hakim dan memanggil 10 pelapor. Banyak yang menyoroti pembentukan MK ini belum tentu bisa mengungkap dugaan pelanggaran etik yang dituduhkan kepada para terlapor. Kalau memang tidak memiliki motif politik dan bukan untuk meloloskan usia Gibran, maka pertanyaannya kenapa gugatan tersebut harus diajukan tepat di saat isu Gibran jadi cawapres sedang hangat. Dan juga saat sebelum kandidat capres dan parpol koalisi menentukan cawapres. Kenapa tidak diajukan jauh sebelumnya atau setelah penentuan cawapres, sehingga bisa terlepas dari tudingan motif politik? Ada apa? Ada apa? Itu satu. Kedua, sesuai standar tugas MK itu sebagai negatif legislator yang wewenangnya hanya bisa membatalkan aturan yang melanggar konstitusi. Artinya, selama aturan itu tidak melanggar konstitusi, maka MK tak boleh membatalkannya. Pertanyaannya, apakah peraturan batas usia minimal cawapres 40 tahun melanggar konstitusi? Jawabannya tidak. Berdasarkan itu, gugatan usia capres-cawapres seharusnya bukan ranah MK, melainkan kewenangan pembentuk undang-undang yakni Presiden dan DPR. Tapi dengan inisiatifnya, para hakim MK menyerobot kewenangan pembuat undang-undang dengan memproses dan bahkan mengabulkan gugatan tersebut. Lagi-lagi, apakah ini ada kaitannya dengan Ketua MK? Entahlah, terlepas ada kaitannya atau tidak, tapi mengingat hubungan keluarga yang sedemikian dekatnya, maka tudingan bahwa putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia minimal cawapres yang disertai dengan pengecualiannya tersebut adalah hasil kesepakatan keluarga, tidak bisa dibantah, dan mungkin saja juga tudingan itu ada benarnya. Ditambah lagi setelah gugatan itu dikabulkan MK, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang Gibran sudah dideklarasikan sebagai cawapres atas restu dan dukungan dari keluarganya. Ketika konstitusi ditabrak dan aturan diubah sesuai selera, maka sesungguhnya itulah awal kehancuran demokrasi. Sebab sebagaimana mungkin lembaga hukum, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi bisa dimanfaatkan dan diperalat hanya demi mewujudkan kepentingan dan ambisi satu keluarga. Sampai-sampai hal tersebut memancing Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya yang mengaku salut terhadap politisi Gerindra Fadlizon dan Partai Gelora Fahri Hamzah. Bukan tanpa sebab, ternyata Yunarto Wijaya salut akan terhadap Fadlizon lantaran cuitannya pada tahun 2019 silam. Gugatan batas usia cawapres di Mahkamah Konstitusi atau MK tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi sangat jelas dan terang benderang bahwa di balik gugatan itu ada motif politik yang bertujuan untuk meloloskan usia Gibran. Kabar terbaru, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melakukan sidang etik perdana untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua MK Anwar Usman dan hakim lain Kamis lalu. Majelis terdiri dari 3 hakim dan memanggil 10 pelapor.
Banyak yang menyoroti pembentukan MK ini belum tentu bisa mengungkap dugaan pelanggaran etik yang dituduhkan kepada para terlapor. Kalau memang tidak memiliki motif politik dan bukan untuk meloloskan usia Gibran, maka pertanyaannya kenapa gugatan tersebut harus diajukan tepat di saat isu Gibran jadi cawapres sedang hangat. Dan juga saat sebelum kandidat capres dan parpol koalisi menentukan cawapres. Kenapa tidak diajukan jauh sebelumnya atau setelah penentuan cawapres? Sehingga bisa terlepas dari tudingan motif politik. Ada apa? Ada apa? Itu satu. Kedua, sesuai standar tugas MK itu sebagai negatif legislator yang wewenangnya hanya bisa membatalkan aturan yang melanggar konstitusi. Artinya, selama aturan itu tidak melanggar konstitusi, maka MK tak boleh membatalkannya. Pertanyaannya, apakah peraturan batas usia minimal cawapres 40 tahun melanggar konstitusi? Jawabannya tidak. Berdasarkan itu, gugatan usia capres-cawapres seharusnya bukan ranah MK, melainkan kewenangan pembentuk undang-undang yakni Presiden dan DPR. Tapi dengan inisiatifnya, para hakim MK menyerobot kewenangan pembuat undang-undang dengan memproses dan bahkan mengabulkan gugatan tersebut. Lagi-lagi, apakah ini ada kaitannya dengan ketua MK? Entahlah. Terlepas ada kaitannya atau tidak, tapi mengingat hubungan keluarga yang sedemikian dekatnya, maka tudingan bahwa putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia minimal cawapres yang disertai dengan pengecualiannya tersebut adalah hasil kesepakatan keluarga, tidak bisa dibantah, dan mungkin saja juga tudingan itu ada benarnya. Ditambah lagi setelah gugatan itu dikabulkan MK, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang Gibran sudah dideklarasikan sebagai cawapres atas restu dan dukungan dari keluarganya. Ketika konstitusi ditabrak dan aturan diubah sesuai selera, maka sesungguhnya itulah awal kehancuran demokrasi. Sebab sebagaimana mungkin lembaga hukum, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi bisa dimanfaatkan dan diperalat hanya demi mewujudkan kepentingan dan ambisi satu keluarga. Sampai-sampai hal tersebut memancing Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya yang mengaku salut terhadap politisi Gerindra Fadlizon dan Partai Gelora Fahri Hamzah. Bukan tanpa sebab, ternyata Yunarto Wijaya salut akan terhadap Fadlizon lantaran cuitannya pada tahun 2019 silam. Gugatan batas usia cawapres di Mahkamah Konstitusi atau MK tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi sangat jelas dan terang benderang bahwa di balik gugatan itu ada motif politik yang bertujuan untuk meloloskan usia Gibran. Kabar terbaru, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melakukan sidang etik perdana untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua MK Anwar Usman dan hakim lain Kamis lalu. Majelis terdiri dari 3 hakim dan memanggil 10 pelapor. Banyak yang Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.